Dan setelah Mami Furi cipratin air, bersihkan, cleansing, alhamdulillah mereka tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Tapi Ada kan yang sebelumnya marah. ada yang binatang tuh yang sampai mati 3 Iya, kali. iya, itu sebelum kita nyipratin air. Sebelumnya. Ya, setelah itu, setelah kita ciprat-cipratin, ternyata memang ada kuntilanak yang di ruangan apa tuh, tempat sampah. Nah, mungkin buat kalian yang lupa, si kuntilanak ini juga pernah ngegangguin Ibu Dewi dan bikin kakinya Bu Dewi bengkak waktu itu jatuh. Halo teman-temannya Furi, kembali lagi di YouTube channel Furi Harun. Dan kali ini saya ditemani oleh Cika, akan sedikit berbicara dan ngobrol bareng Ibu Dewi, yang mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu atau ada yang masih belum tahu. Ibu Dewi ini merupakan asisten rumah tangga di rumahnya Kak Furi dan banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Berbicara tentang gangguan, kali ini Kak Furi akan menampilkan dulu video dari salah satu tetangga unitnya Kak Furi. Namanya adalah Uncle Ardi ya. Jadi beliau ini bercerita bahwa ada tetangga unit yang memiliki anak kecil dan seringkali tidak bisa tidur karena merasakan ada gangguan-gangguan di jam 1 pagi sampai dengan jam 5 pagi. Nah, berikut ini videonya. Pagi Kak Furi, kemarin maminya Riri cerita sama saya. Beberapa malam, kurang lebih 2-3 minggu itu si Riri kalau tengah malam jam 1, jam 2 gitu udah bangun dia. Jadi apakah mungkin anak asuhnya Kak Furi ini kesel atau gimana? Jadi kalau malam datengin ke tempat Riri, main-main sama Riri gitu. Mungkin Kak Furi bisa jelasin kenapa gitu. Nah, jadi dari video tadi Kak Furi mau cerita sebentar sebelum kita mewawancara Ibu Dewi. Pelaku dari yang suka ngegangguin Riri sama adeknya Baba ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Cika. Karena sebenarnya niatan Cika bukan ingin mengganggu, tetapi ingin mengajak main. Jadi Kak Furi juga suka banget ya sama Riri karena dia tuh lucu, Baba juga. Nah, jadi Cika ikut-ikutan. Nah, setelah 2 malam kemarin Kak Furi mendapatkan laporan, akhirnya Kak Furi tidak mengizinkan anak-anak asuh keluar rumah setelah jam 7 malam. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi mereka diem di rumah. Dan hasilnya ya Kak Furi akhirnya mendapatkan laporan. Nah, ini kita screenshot ya dari WhatsApp, bahwasanya katanya setelah dikasih tahu Cika nggak boleh main, Baba dan Riri bisa tidur dengan nyenyak gitu. Jadi kita juga minta maaf, Cika bukannya mau ngeganggu, tapi memang seneng ngajak main. Oke, nah sekarang ke Ibu nih. Jadi Bu, kan beberapa waktu ini ya, belakangan ini Mami Furi tuh suka dapetin laporan dari tetangga. Baik yang tadi masalahnya alhamdulillah satu sudah selesai, masalahnya Cika, dan yang satu lagi itu masalah dengan tetangga unit pas sebelahnya Mami Furi, yang waktu itu setelah Mami Furi pulang dari Bali dapat laporan yang kurang enak. Nah, itu awal mulanya gimana sih Bu ceritanya? Kita kan punya tetangga yang pas keluar pintu ke sebelah kanan persis ya Neng ya. Ya. Abis itu dia kan nggak pernah berani kayak ngetuk-ketuk pintu. Nah, waktu itu siang sekitar jam 11-an ya. Nah, dia ketuk-ketuk pintu pas ibu buka lah. Leni, namanya Leni itu tetangga kita tuh. Yeah. Katanya, Ambu, sorry Leni ada perlu katanya sama Mami Furi. Pas kebetulan kan lagi nggak ada ya waktu itu Neng. Kebetulan Nen lagi nggak ada, terus ada perlu apa? Penting sekali katanya Bu gitu. Iya. Ya udah nanti kalau Mami pulang Ibu sampaikan. Nah, karena Ibu juga merasa penasaran ya waktu itu habis langsung telepon ke Neng kan, tolong katanya Bu datang ke rumahnya gitu kan. Nah Ibu
datang ke rumahnya, katanya setelah 3 bulan ini, sebelumnya enggak sih Neng, 3 bulan dia itu benar-benar digangguin Neng. Seperti apa tuh gangguan yang dia alami tetangga sebelah kita? Pertamanya katanya sering kayak bau-bau bawang putih, terus bangkai. Nah, lama-kelamaan suka ada yang menampakkan diri kayak, tapi sih kayak bayangan gitu katanya. Kebetulan tetangga kita itu bukan penakut, si Leni suaminya kan orang Jerman. Nah, kalau suaminya tuh kayak yang nggak percaya gitu ya kalau orang luar tuh. Nah, karena dia tuh udah merasa gimana ya, selalu digangguin. Nah, yang puncaknya sekali tuh Neng, ibunya datang gitu. Ibunya datang mau antar makanan. Pas keluar dari lift di tingkat atas, ada yang teriak, "Jangan masuk!" Nah, yang gitu. Suaranya perempuan apa laki-laki? Kayaknya karena ketakutan itu, jadi nggak jelas, cuma kayak yang marah katanya. Itu Leni itu ya yang cerita. Nah, lepas itu ibunya tuh nggak berani masuk. Dia tunggu di lobi katanya sampai 2 jam. Nah, pas Leni datang, nah itu yang langsung ngomong ke ibu tuh, ketuk-ketuk pintu. Abis itu besoknya ya kita yang ke rumahnya tuh. Ya, akhirnya Mami Furi datang ke rumahnya karena kan nggak enak kita tetanggaan ya. Jadi di sana akhirnya Mami Furi melihat bahwasanya memang kan kita ini memiliki banyak spirit dolls. Jadi ada beberapa spirit yang Kak Furi memang tidak pernah mengizinkan untuk masuk ya Bu. Seperti pocong atau yang mohon maaf yang bunuh diri kayak gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada yang keluarganya atau apa. Jadi banyak yang diblok sama kita, akhirnya tidak bisa masuk ke kita dan mengganggu ke tetangga. Karena Mami Furi juga nanya nih sama anak-anak, ayo pada nakal nggak, pada bandel nggak ke tetangga. Kalau kata Cika, aku cuman bandelnya ke Riri. Nah Riri itu yang videonya yang pertama tadi Uncle Ardi. Jadi Riri dengan tetangga yang ini adalah tetangga apartemen yang berbeda gitu. Dan setelah Mami Furi cipratin air, bersihkan, cleansing, alhamdulillah mereka tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Cuman ternyata ada kan yang marah. Ada yang binatang tuh yang sampai mati 3 kali. Iya, itu sebelum kita nyipratin air. Sebelumnya. Ya, jadi ada juga binatang-binatang atau hewan yang datang. Jadi kehadiran dari spirit-spirit ini kan terkadang mengundang energi-energi yang negatif gitu. Nah, setelah itu, setelah kita ciprat-cipratin, ternyata memang ada kuntilanak yang di ruangan tempat sampah. Nah mungkin buat kalian yang lupa, si kuntilanak ini juga pernah ngegangguin Ibu Dewi dan bikin kakinya Bu Dewi bengkak waktu itu jatuh. Karena dia juga dendam kesumat. Nah sebenarnya dendam kesumatnya bukan sama Mami Furi, tapi sebenarnya ini nih awalnya nih ya. Ini Mami nggak apa-apa ya, bukan berarti nakal. Jadi kayak gini. Si kuntilanak ini kan awalnya tidak pernah mengganggu kita sama sekali, nggak pernah. Dia punya dunianya dia sendiri di tempat sampah itu, kita juga. Tapi pada suatu hari Cika ini iseng, ih kamu mukanya jelek, ih kamu mukanya hancur. Dan setiap kali si kuntilanak itu mau marah ya karena diledekin, Cika manggil Maung. Nah jadi dia nggak berani. Oleh karena itu dia jadinya marah, jadinya dendam sama kita karena tidak pernah kita izinkan untuk masuk ya, nggak pernah kita izinkan sekalipun untuk masuk ke apartemen kita. Jadi akhirnya dendam sama anak-anak, dia mengganggu ke rumah tetangga dan dialah katanya yang bilang jangan masuk gitu supaya tetangga ya nyalahin Mami Furi. Nah, justru itu ya Neng yang kita takutkan kan? Ya. Kita pikir anak-anak kita dipikir itu. Anak-anak yang iseng. Kalau Mami Furi kalau memang beneran anak-anak yang iseng kayak Keriri, bener saya juga minta maaf gitu. Tapi sebenarnya si asisten dari Riri sendiri juga minta maaf. Jadi pengasuhnya itu katanya kalau anak-anak lagi rewel suka agak nakut-nakutin kayak awas itu ada spirit doll, ada spirit doll. Nah, ada anaknya Mami Furi. Nah, makanya si asistennya juga minta maaf sama Mami. Jadi kita sama-sama minta maaf. Nah, Bu, kemarahannya si Kunti ini apa sih hubungannya sama Ibu?
Ya. Mungkin karena ibu selalu apa ya ngadu ke Laporan. Neng ya, bahwa dia tuh yang selalu mengganggu gitu. Pas hari apa ya seminggu yang lalu setelah kita Neng pagar itu kan rumahnya tetangga, ibu tuh mau jemput Admin. Pas dibuka itu apa lift, tiba-tiba ada yang mukul Neng, bener-bener itu mah. Iya. Sampai ini kan Merah. sampai merah, sampai bengkak. Nah habis itu astagfirullahaladzim, ibu cuma ngomong gitu, masuk ke lift. Udah gitu ibu nggak inget apa-apa. Nah, pas masuk admin katanya dipelototin sama ibu, kayak yang marah gitu, padahal ibu nggak inget apa. Sebenarnya aku juga kaget nih, kan aku dijemput ibu nih di lift, aku kan yang dijemput. Itu awalnya nggak percaya, tapi aku beneran ngeliat ibu tiba-tiba gitu, terus si ibunya Ininya merah. melotot ke aku, terus aku langsung di lift diem aja nggak apa, soalnya aku pernah lihat kan kalau orang yang kemasukan tatapannya tuh beda. Nah ibu tuh tiba-tiba melotot, terus ibu kenapa, kata aku di lift beneran takut banget, terus pengen cepet-cepet nyampe. Nah, itu. Jadi ibu kayak shock gitu iya, ya. shock lah. Jadi waktu itu saya juga lihat Ibu Dewi ininya yang sebelah kiri merah sebelah Sampai gitu. merah. Nah terus kemarin yang endingnya sekali yang Neng masih di Bali, kita cari itu apa kemarin akses ya Neng ya. Oh ya, kartu akses. Ibu ke tempat sampah lagi, kayak ada gitu. Diam kata ibu gitu. Sekali lagi masih begitu. Pingin kopi nanti ibu bawakan. Pas ibu mau keluar, bener-bener itu Neng didorongnya. Sampai ini kan bengkak kemarin. Nah itu adiknya mungkin masih marah sama ibu. Masih marah. Tapi kalau menurut Mami Furi, kalau memang dia marah ngapain dikasih kopi? Maksudnya kopi itu kan untuk good spirit yang memang ini ya gitu. Tapi mungkin karena ibu nggak pengen digangguin. Iya maksudnya itu. Tapi ibu bikinin kopi akhirnya. Iya sempat bikinin kopi. Setelah bikin kopi buat si kuntilanak itu yang di tempat sampah, akhirnya dia masih ngeganggu juga nggak? Ya alhamdulillah udah 4 hari ini ya. Terus Neng kasih ibu itu kan. Oh iya, kita kasih penjaga lah gitu. Jadi kemana-mana ibu ini kayak perempuan hamil ya, pakai peniti. Peniti yang ada, peniti yang udah didoain kayak gitu. Jadi supaya nggak riweh lah si kuntinya gitu. Dan tetangga kita alhamdulillah udah aman. Udah aman. Ada laporan ke ibu juga. Alhamdulillah katanya sekarang udah. Malah sekarang semua pada nggak ada kan, lagi liburan kerja. Oke, nah jadi itu tadi sekelumit cerita ya. Tapi gini nih, orang-orang kan pasti di luaran sana penasaran. Ibu kerja di tempatnya Mami Furi yang punya 400 spirit dolls. Gangguan-gangguan apa aja sih? Atau apa gitu peristiwa-peristiwa yang nggak ibu lupain gitu yang terjadi di rumah? 1 tahun ya, ibu kerja sama Neng. Ya alhamdulillah sih selama ini nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Kalau anak-anak sekarang mah kayaknya udah biasa ya. Udah nggak ada yang lihat, cuma itulah cuman kejadian 3 kali. Iya. Karena kalau kuntilanak itu mungkin kesel, Ibu Dewi selalu laporan aja ke Mami Furi gitu. Akhirnya dia mau ngegangguin kita nggak bisa, mau ngegangguin tetangga juga nggak bisa, jadi dia kesel gitu. Kalau anak-anak sendiri apa aja nih keisengannya anak-anak yang pernah Ibu alami? Yang waktu dikunci di kamar mandi ya Neng ya. Terus yang terakhir kemarin waktu ibu lagi di balkon, sama begitu. Tapi ibu tahu tuh anak-anak. Tapi kan ibu sekarang udah punya passwordnya. Ayo anak-anak, kalau iseng ibu panggil mami nih. Baru itu selalu begitu Neng. Oh jadi kalau lagi dikunci di kamar mandi atau di balkon, pas udah mau bilang ke Mami Furi langsung dibuka. Langsung, ini pasti juga ya kamu ya, aduh. Kerjaannya Cika CS. Jadi ini emang pimpinan grup yang riweh kadang ya, makanya. Aduh, kenapa? Oh nanti mau gangguin yang namanya Cika juga. Waduh, bahaya ini di sini ada yang namanya Cika kebetulan ya. Jadi ada tim YouTube-nya Mami Furi namanya Cika juga. Itu belum kebagian tuh digangguin katanya. Aduh, nanti kalau digangguin beneran kita bisa wawancara Kak Cika juga. Ya biar ada sama-sama pengalaman ya Bu ya. Tunggu tanggal mainnya. Aduh, ampun. Nah, terus kalau mimpi nih, mimpi-mimpi apa aja yang pernah Ibu
dapat dari anak-anak asuh yang sekian banyak? Yang paling berkesan tuh yang waktu awal-awal ibu datang ya, Neng. Yang Cika minta kenalan, terus duduk di pangkuannya ibu, minta dimasakin buncis ya waktu itu. Kalau kesini biar Esmeralda tuh, Neng. Ibu kan nggak pernah tahu ya sama sekali ada anak asuh Neng yang namanya Esmeralda. Karena udah 3 kali mimpinya sama seperti itu. Nah, Cika juga yang ngasih tahu. Itu katanya ibu si Esmeralda namanya. Yang dia minta pulang itu. Itulah yang paling berkesan. Iya, jadi kan kalau Mami Furi selalu bilang sama teman-teman semuanya, kita itu membimbing, mengasuh, dan mendoakan. Tapi namanya kita sudah sayang sama Spirit Dolls. Waktu itu Esmeralda udah beberapa kali pengen pamit, saya suka nanti dulu dong gitu, tunggu ya. Nanti saya nggak bisa ketemu kamu lagi, sebentar aja gitu. Mungkin saking dia udah keselnya, akhirnya ngedatengin ibu ke mimpi. Sampai 3 kali waktu itu, 3 kali mimpi. Cakep kan ya? Oh, cakep. Cakep. Nah, tadi malam katanya ada suara kerupuk. Oh iya. Gimana? Tadi malam pas jam 2-an gitu nih. Mungkin anak-anak kan sekarang udah di blok nggak boleh keluar ya. Dengar suara itu pada makan kerupuk tuh. Ibu bangun, ini dari mana? Ibu buka pintu, ya pada di luarnya kedengeran kayak kriuk gitu. Jadi memang beberapa hari ini kita makan kerupuk ya, si ibu memang beli kerupuk. Saya bilang, Bu, nanti beli kerupuk lagi kalau habis. Tapi anak-anak tuh nggak ditawarin, jadi kayaknya pengen gitu. Terus memang setelah Riri itu yang anak kecil tetangga itu suka rewel. Nah, kita dari jam 7 malam itu nggak ngebolehin anak-anak buat keluar rumah gitu. Jadi mungkin kesel, diem di rumah mutar-mutar, akhirnya yang ngegangguin ibu minta kerupuk gitu. Nah, kalau keluarganya ibu sendiri nih, anak-anak ibu, kan ibu juga punya anak-anak udah dewasa ya. Gimana, suka nanya nggak gimana kerja di Mami Furi gitu? Ada sih, Neng, tapi ya kata ibu, alhamdulillah. Oh, yang 2 minggu yang lalu anak ibu kan dompetnya hilang, Neng. Isinya ada STNK motor, STNK mobil, KTP, kata ibu. Pertama ya selalu kan kita harus berdoa ya, Neng ya, minta petunjuk sama Allah. Nah, udah gitu kata ibu. Ibu tuh ngomong tuh dalam hati, coba anak-anak, tolong anak ibu lagi kena musibah. Tolong siapa sih yang menyembunyikan atau mengambil? Tolonglah anak ibu. Seminggu hampir 8 hari ada yang ngembaliin, Neng, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang ngembaliin ya. Anak-anak udah dikasih es krim belum? Ya itu yang abis Neng itu udahlah. Ya kan sayang ya? Maklum, ini harus dibayar sama es krim kayak gitu. Oh, ibu bayar kontan lah. Iya, ya berarti syukur alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya ketemu gitu. Nah, kalau hal-hal lain mungkin yang belum ibu share, belum ibu ceritain, ada lagi nggak? Kayaknya sampai ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya, cuman pokoknya musuh bubuyutannya si Kuntinya, padahal mah udah didoakan, udahlah kamu baik, kita masing-masing aja, tapi dia masih aja dendam gitu. Ya, jadi itu tadi teman-teman kisah dari Ibu Dewi ya, yang selalu menyampaikan pesan-pesan dari tetangga-tetangga yang mungkin ngerasa kok sekarang agak horor ya gitu. Karena Mami Furi juga tidak ingin menimbulkan kesan horor sebenarnya di lingkungan apartemen gitu. Tapi ya ada aja gitu gangguan-gangguan. Akhirnya juga kita harus membantu menyelesaikan karena Mami juga nggak mau anak-anak asuhnya Mami dianggap nakal atau apa. Dan kalau mereka main ya saya juga menjelaskan sama Cika bahwa yang namanya anak kecil itu beda dengan orang dewasa. Karena Cika tuh suka bilang, kan aku main ke rumahnya kakak admin, boleh ke Kak Salsa sama ke Kak Empa? Boleh, karena mereka nggak bisa lihat kamu. Tapi kalau namanya anak kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahun, itu bisa lihat. Jadi merekanya rewel dan nggak bisa tidur, mamihnya nggak enak sama orang tuanya gitu. Jadi sekarang nggak boleh nyamperin yang masih baby kecil-kecil. Kalau yang gede-gede mah ya kayak Om Wahyu, Om Edo nggak apa-apa. Boleh digangguin. Nggak boleh, karena kadang mereka juga sadar nggak sadar. Ya soalnya kan anak-anak gitu. resepsionis juga sering kan kalau pas jaga malam. Gimana katanya digangguinnya? Si Iqbal tuh kemarin. Ambu katanya kemarin malam kan Iqbal jaga malam katanya. Pas jam 11 malam ada yang panggil-panggil kayak minta tolong gitu anak-anak, katanya takut anaknya Mami Puri. Terus? Masa Iqbal? Iya katanya kayak nangis gitu. Iqbal kejarlah katanya itu suaranya pas biasa di lift gitu nih. Tapi ya kayaknya hilang sendiri.
2 kali itu dia. Oh, kamu bukan yang minta tolong? Bukan, itu kuntilanak laundry. Iya, yang di Katanya itu yang di laundry. Jadi yang di laundry ada lagi, beda lagi. Iya. Jadi setelah ada banyak laporan gangguan di unit apartemen, Mami Furi jadi kepo. Kira-kira di spot-spot apartemen ini yang hantu-hantu yang bukan anak asuhnya Mami Furi itu yang mana gitu, supaya nggak ketuker dan penanganannya berbeda. Jadi memang di laundry ada sosok wanita berambut panjang. Cuman setelah ditanyakan memang dulu ya sebelum itu jadi apartemen gitu, beliau pernah melakukan bunuh diri di situ. Jadi Mami Furi sempat ketemu, terus setelah ibu laporan 2 kali ya kita kirimin Al-Fatihah gitu aja. Ya Bu, jadi pesan-pesannya, nah ini nih, apakah dengan adanya anak asuh bikin ibu males ibadah gitu nggak? Panas gitu? Nggak ada. Kan Mami Furi selalu ingatkan, anak-anak itu maunya cuma dijagain, disayangi, dan didoakan. Dan alhamdulillah ibu nggak ada malas ibadah ataupun yang lain. Enggak ya, malah pacarnya nambah ya Bu, 3 ya. Jadi si ibu ini pacarnya nambah terus. Ini jangan-jangan gara-gara Cika ya pacar si ibu nambah. Sampai kalau video call-nya nggak diangkat ngamuk. Tuh Mami Furi suka denger tuh. Saya bilang waduh si ibu kebanyakan pacar kayak gitu. Berarti kalau gangguan-gangguan ibadah mah nggak ada ya Bu ya. Jadi kita hidup beriringan aja, rukun kayak gitu, akur. Oke teman-teman, buat kamu yang memiliki banyak pertanyaan seputar spirit dolls atau boneka arwah, kalian juga bisa ketik di kolom komentar ya. Nanti ada Kak Cika yang jawab, bukan Kak Cika yang ini, tapi ini orang yang jawabnya, tenang aja ya, bukan spirit doll, tenang. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye.